Semua bersaudaraku sekalian, daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang. Alumni Nurul Jadid itu suatu yang luar biasa dalam banyak hal. Mungkin kelihatan dari beberapa sisi Nurul Jadid itu mempunyai beberapa kekurangan ya bagi kita khususnya. Mungkin tidak ketika Anda keluar ke masyarakat umum, kuliah di luar, ada beberapa hal yang mungkin seharusnya Anda dapatkan ketika di proses sekolah itu tidak didapatkan. Mungkin bahasa yang paling terasa mungkin kitab, baca kitab dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita punya kelebihan yang lain yang tidak dimiliki yang lain, pesantren yang lain, Nurul Jadid ini, yaitu kebarokahan, barokahnya pesantren. Intinya begini, saya walaupun kemudian ketika keluar dari Nurul Jadid, bukan kesalahan Nurul Jadid sebenarnya, tapi kesalahan saya berproses di Nurul Jadid. Kemudian ketika saya keluar, saya tidak membawa kelengkapan ilmu maupun kelengkapan saya sebagai manusia yang cukup lengkap, yang seharusnya cukup lengkap, tapi tidak lengkap kemudian, bahkan banyak kurang kan, semata-mata bukan karena kesalahan Nurul Jadid, tapi kesalahan proses saya di Nurul Jadid. Tapi kemudian saya merasakan yang sedikit yang saya dapatkan, alhamdulillah yang saya dapatkan itu, baik secara keorganisasian, sedikit ilmu yang saya dapatkan dan seterusnya, itu malah lebih banyak termanfaatkan karena faktor X yang saya katakan tadi, kebarokahan. Nah, bagi adik-adik yang saat ini sedang menuntut ilmu di luar dari Nurul Jadid ini, saya inginkan itu adalah tetap merasa sambung dengan guru-guru kita di Nurul Jadid, alma mater, guru, kiai dan seterusnya, khususnya kiai-kiai. Karena proses barokah itu baik secara agama maupun secara tradisi tasawuf misalnya, itu hanya bisa disambung dengan ketika kita nyambung juga. Ada dua arah aliran doa yang kemudian saling memancar, yang kemudian bisa saling menyambung gitu. Paling sedikit yang diajarkan oleh guru-guru saya di Nurul Jadid selain kiai itu adalah membacakan Fatihah untuk beliau, untuk para beliau baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, itu 1 hari sekali atau 1 hari 2 kali, atau pagi sore. Kalau saya pagi 10 sore 10 ini Fatihah bin Ni'mah saja. Ini untuk menyambungkan, istilahnya kalau dalam istilah tasawuf itu rabitatul misyah, tali keguruan. Tali antara kita dengan guru kita itu disambung dengan ini, dengan doa. Tentu saja ini bukan sebuah tali yang sempurna ya, karena tali yang sempurna itu harus sering ketemu, harus sering bermuajah face to face bersama para beliau. Tapi paling sedikit secara batin kita itu kalau dengan cara begitu menyambung. Dan ini yang di mana-mana. Dan saya sendiri ketika banyak bergaul dengan orang-orang pesantren lain, atau di sini saya mengelola pesantren sendiri, itu
saya merasakan kebarokahan itu hal yang vital sekali dalam kehidupan kita. Anda lihat sendiri, mungkin buat teman-teman yang di daerahnya banyak orang alumni Nurul Jadid, yang di Nurul Jadid itu mempunyai banyak kiprah, membantu pesantren, jadi guru, jadi pengurus, jadi apa dan seterusnya, atau bahkan jadi tukang sapu sekalipun. Ketika di rumahnya itu, alhamdulillah oleh masyarakat itu lebih ditoleh, itu lebih banyak bermanfaat di masyarakatnya. Bisa dilihat ini di mana-mana, khususnya di tempat-tempat yang di situ banyak alumni Nurul Jadid. Bahkan di kelompok-kelompok kecil itu, walaupun kemampuannya biasa-biasa, tapi dibanding ketika masuk dalam sebuah organisasi yang tidak ada apa-apa, tidak ada asalnya kelihatan tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, ini kemudian lebih muncul lagi. Jadi ini saya yakini berangkat dari kebarokahan yang mengalir karena ada dua aliran doa yang bersama dengan dari guru kita. Saya yakin 100%, 1000% bahkan, bahwa guru-guru kita itu tetap mendoakan kita. Pasti itu. Dan ini sudah disampaikan oleh kiai sepuh dan seterusnya, para kiai-kiai kita itu, karena kebetulan saya keluarga yang agak tahulah kebiasaan beliau sedikit di dalam, misalnya bahwa para beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan ini sholat malam itu beliau pasti mendoakan kita. Nah, kalau kita kemudian menjemputnya dengan Fatihah kita, itu insya Allah tidak ada yang sulit bagi kehidupan adik-adik sekalian, di kemudian hari, baik di studi, di karir, mungkin di pekerjaan, atau mungkin di jodoh dan seterusnya, di skripsi juga mungkin. Amin. Walaupun itu juga proses ya, itu semua proses, dan semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang baik, insyaallah, dan Iman Malang Raya ini akan menjadi organisasi yang bagus juga, dan menjadi kemanfaatan untuk adik-adik sekalian. Saya doakan, kita semua berdoa untuk sukses bagi kita semua, adik-adik sekalian, baik dalam studi, dalam karir, dalam jodoh, dalam usaha dan seterusnya, dalam kehidupan kita seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf ini nggak mau apa-apa sebenarnya. Warung deso katanya. Terima kasih. Always so close, I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. You had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. And now